Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome back to my channel, Kelas Mr. Iman. Kali ini kita akan lanjut membahas pengantar manajemen seri 2. Apa itu? Yuk kita bahas. Manajemen itu sebenarnya simple, tapi banyak yang salah paham. Kalau kamu dengar kata manajemen, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu? Teori yang ribet, istilah yang sulit dipahami, atau materi kuliah yang membosankan? Kalau itu yang kamu pikirkan, kamu tidak sendirian. Banyak orang menganggap manajemen itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang hanya dipahami oleh dosen atau orang-orang bisnis. Padahal kenyataannya, manajemen itu sangat sederhana. Bahkan kamu sudah melakukannya setiap hari tanpa kamu sadari. Sekarang kita mulai dari yang paling dasar. Manajemen itu sebenarnya apa? Secara sederhana, manajemen adalah cara mengatur sesuatu agar tujuan bisa tercapai. Itu saja. Tidak perlu definisi panjang. Tidak perlu istilah yang sulit. Cukup satu kalimat itu. Tapi justru disinilah letak masalahnya. Karena terlihat sederhana, banyak orang malah meremehkannya. Mereka berpikir, cuma ngatur doang. Padahal, hal yang terlihat sederhana justru yang paling menentukan hasil. Sekarang kita pakai contoh yang dekat dengan kamu. Misalnya, kamu punya target lulus kuliah tepat waktu. Kelihatannya sederhana kan? Tapi coba kita lihat lebih dalam. Untuk mencapai itu, kamu harus mengatur waktu belajar, mengatur jadwal kuliah, mengatur tugas, dan mengatur prioritas. Kalau semua itu kamu lakukan dengan baik, kemungkinan besar kamu akan berhasil. Tapi kalau tidak, kamu mulai menunda, tugas menumpuk, nilai mulai turun, dan akhirnya rencana kamu berantakan. Sekarang pertanyaannya, apakah itu karena kamu tidak pintar? Belum tentu. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak bisa mengatur. Dan disinilah peran manajemen. Manajemen bukan tentang teori. Manajemen adalah tentang bagaimana kamu mengatur hidup kamu. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil itu adalah bagian manajemen. Bangun kesiangan, itu masalah manajemen waktu. Uang cepat habis, itu masalah manajemen keuangan. Sering menunda pekerjaan, itu masalah manajemen diri. Artinya manajemen itu ada di mana-mana. Bukan hanya di perusahaan. Bukan hanya di bisnis, tapi di kehidupan sehari-hari. Dan ini yang sering tidak disadari. Banyak mahasiswa belajar manajemen hanya untuk lulus ujian. Hafal definisi, hafal istilah, tapi tidak pernah benar-benar memahaminya. Padahal manajemen bukan untuk dihafal. Manajemen untuk digunakan. Dan semakin cepat kamu memahami ini, semakin cepat hidup kamu jadi lebih terarah. Di part berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Kenapa banyak orang gagal mengelola hidup mereka? Padahal mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan kesalahan fatal yang sering dilakukan tanpa disadari. Kalau kamu ingin benar-benar paham manajemen, jangan berhenti di sini. Karena ini baru permulaan. Hidup yang berantakan bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu belum mengatur dengan benar. Yuk kita lanjut ke part kedua. Part 2, kesalahan fatal sehari-hari. Di part sebelumnya kita sudah bahas bahwa manajemen itu sebenarnya sederhana. Tapi kalau memang sederhana, kenapa banyak orang tetap gagal mengatur hidupnya? Jawabannya, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka melakukan kesalahan yang sering dianggap sepele. Dan masalahnya, kesalahan ini dilakukan setiap hari. Sekarang kita bahas satu persatu. Kesalahan pertama, menunda. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak semua orang langsung melakukannya. Mereka berkata, nanti saja, masih ada waktu, besok aja, mulai. Dan tanpa sadar, penundaan kecil itu berubah menjadi kebiasaan. Tugas menumpuk, waktu semakin sempit, dan akhirnya semuanya terasa berat. Masalahnya bukan di kemampuan, tapi di manajemen waktu. Kesalahan kedua, tidak punya prioritas. Banyak orang sibuk, tapi tidak produktif, karena mereka mengerjakan semuanya tanpa tahu mana yang paling penting. Mereka fokus pada hal-hal kecil dan mengabaikan hal yang sebenarnya menentukan. Akibatnya, waktu habis, tapi hasil tidak maksimal. Manajemen yang baik selalu dimulai dari prioritas. Bukan semua dikerjakan,
tapi yang penting dikerjakan lebih dulu. Kesalahan ketiga, tidak konsisten. Banyak orang semangat di awal. Mereka membuat rencana dan target dengan penuh motivasi. Tapi beberapa hari kemudian, semangat itu hilang. Mereka berhenti dan kembali ke kebiasaan lama. Keberhasilan tidak ditentukan oleh apa yang kamu lakukan sekali, tapi oleh apa yang kamu lakukan setiap hari. Kesalahan keempat, tidak mengatur energi. Banyak orang hanya fokus pada waktu. Padahal, energi jauh lebih penting. Kamu bisa punya waktu 24 jam. Tapi, kalau kamu lelah dan tidak fokus, semua itu tidak akan berarti. Manajemen bukan hanya soal waktu, tapi juga soal bagaimana kamu menjaga energi. Kapan kamu harus fokus, istirahat, dan berhenti. Kesalahan kelima, tidak mengevaluasi diri. Orang terus menjalani rutinitas tanpa pernah berhenti untuk melihat apakah ini sudah benar. Akibatnya, mereka mengulang kesalahan yang sama. Tanpa evaluasi, tidak ada perbaikan. Dan tanpa perbaikan, tidak ada perkembangan. Coba pikirkan, mana yang paling sering kamu lakukan? Menunda, tidak punya prioritas, tidak konsisten, tidak mengatur energi, atau tidak pernah evaluasi. Kalau kamu jujur pada diri sendiri, kamu akan menemukan jawabannya. Dan disitulah titik awal perubahan. Karena manajemen bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Di part berikutnya kita akan masuk ke cara memperbaikinya. Bukan hanya teori, tapi sistem POAC: planning, organizing, actuating, controlling. Kalau kamu ingin keluar dari kebiasaan buruk dan mulai mengatur hidup dengan benar, pastikan kamu lanjut ke part ketiga. Ingat, masalah terbesar bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu tidak mengelola apa yang kamu tahu. Sampai ketemu di part ketiga. Part 3, solusi praktis dan POAC. Di part sebelumnya, kita sudah bahas kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menunda, tidak punya prioritas, tidak konsisten, tidak mengatur energi, dan tidak pernah evaluasi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memperbaikinya? Disinilah kita masuk ke inti dari manajemen. Sebuah konsep sederhana, tapi digunakan di seluruh dunia. Namanya POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. 4 langkah ini, kalau kamu pahami dan jalankan, hidup kamu akan jauh lebih terarah. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, planning. Planning adalah tentang menentukan arah. Apa yang ingin kamu capai, tapi bukan hanya itu. Planning yang benar harus menjawab, apa tujuan saya? Apa langkah pertama saya? Apa yang harus saya lakukan hari ini? Bukan hanya mimpi besar, tapi tindakan kecil yang jelas. Contoh sederhana, kalau kamu ingin lulus tepat waktu, planning kamu bukan sekadar, saya harus lulus 4 tahun. Tapi, hari ini saya belajar apa? Tugas apa yang harus saya selesaikan? Kapan saya mulai? Karena, tanpa planning yang jelas, kamu hanya punya keinginan. Yang kedua, organizing. Organizing adalah tentang mengatur waktu, mengatur tugas, mengatur prioritas. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya rencana, tapi karena tidak bisa mengatur rencana itu. Semua dicampur, semua dianggap penting. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar selesai. Organizing berarti kamu harus memilih mana yang dikerjakan dulu, mana yang bisa ditunda. Yang ketiga, actuating. Ini bagian yang paling sulit, karena ini tentang tindakan. Banyak orang sudah punya rencana bagus, sudah tahu prioritas, tapi tidak dijalankan. Kenapa? Karena tidak ada dorongan, tidak ada disiplin, tidak ada aksi. Actuating berarti kamu mulai bergerak. Walaupun kecil, walaupun tidak sempurna. Karena tindakan kecil lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dilakukan. Yang keempat, controlling. Ini yang sering dilupakan. Controlling adalah tentang evaluasi. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai rencana? Kalau belum, apa yang harus diperbaiki? Tanpa controlling, kamu tidak tahu apakah kamu berada di jalur yang benar. Sekarang, kita rangkum. Actuating mulai bergerak. Controlling, evaluasi dan perbaiki. Kalau kamu jalankan ini setiap hari, perubahan pasti tidak harus langsung besar, tapi
Perlahan, hidup kamu akan lebih terarah. Sekarang coba mulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup lakukan ini. Tentukan satu tujuan hari ini. Pilih satu hal paling penting. Kerjakan sekarang dan evaluasi di akhir hari. Sederhana, tapi kalau dilakukan setiap hari, hasilnya luar biasa. Karena manajemen bukan tentang teori. Manajemen adalah kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang menentukan masa depan kamu. Sekarang kamu sudah tahu, bukan hanya apa itu manajemen, tapi bagaimana cara menggunakannya. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kamu akan mulai sekarang, atau tetap menunda seperti sebelumnya? Pilihan ada di tangan kamu. Dan ingat satu hal, hidup yang terarah selalu dimulai dari hal kecil. Sampai di sini dulu seri ini. Pastikan kamu lanjut ke video berikutnya, karena kita akan bahas manajemen di dunia nyata. Yuk lanjut ke part keempat.